I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held. Mari kita buka Kolose 3 sebagai anak Allah, ya, bagian yang ketiga, part yang ketiga. Oke, kita baca baik, kita buka Kolose 3 ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, kita sudah belajar dalam 2 minggu ini tentang identitas kita di dalam Kristus, ya, identitas kita bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan kita sudah belajar, dan saya coba ingin membuat beberapa 3 hal kesimpulan supaya kita bisa mengerti. Ya, yang pertama adalah kamu sudah mati terhadap dosa dan sudah dibangkitkan untuk hidup untuk Allah. Itu yang pertama, ya. Kamu sudah mati terhadap dosa dan sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus supaya hidup untuk Allah. Nah, ini yang pertama yang dari 2 kali kita pertemuan kita sudah belajar bahwa kita sudah mati. Kenapa kita harus mati? Karena kita memang harus mati supaya identitas kita yang lama, yaitu kuasa dan tubuh dosa, itu tidak lagi menjadi identitas kita. Sebuah yang namanya hubungan itu hanya bisa dibatalkan oleh lewat namanya kematian. Ya, hubungan suami istri itu akan berhenti hanya dipisahkan oleh kematian. Nah, kita tahu bahwa di dalam tubuh dosa kita, yaitu ada kuasa dosa. Tetapi ketika kita sudah mati terhadap dosa, maka hubungan hidup kita, tubuh kita yang sekarang ini terhadap dosa itu terputus. Kita tidak lagi punya identitas yang lama. Kita tidak lagi hidup bagi dosa. Dosa tidak lagi berkuasa kepada kita. Dosa tidak lagi mengambil akses untuk menguasai hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah mati. Hukum dosa sudah dibatalkan oleh kematian. Haleluya. Kuasa dosa sudah dibatalkan lewat kematian. Kematian terhadap apa? Kematian terhadap dosa. Haleluya. Jadi kita sudah mati terhadap dosa. Tapi bukan hanya mati, tapi kita sekarang sudah dibangkitkan. Haleluya. Karena kalau kita hanya mati, ya sama saja kita tidak punya masa depan. Tetapi kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus supaya kita hidup untuk Allah. Amin. Haleluya. Jadi ini kebenaran yang harus kita mengerti, bahwa saya tidak ada lagi hubungannya dengan dosa saya, manusia lama saya, penyakit saya. Kenapa? Karena saya sudah mati. Amin. Haleluya. Saya sudah mati terhadap dosa. Saya sudah mati terhadap kuasa dosa. Bahkan saya sudah mati terhadap kuasa maut. Karena itu pembatalan. Haleluya. Yes. Amin. Amin. Nah, makanya kita bisa melihat di sini kita sudah mati. Nah, pertanyaannya, kalau saya sudah mati terhadap dosa, lalu apa gunanya saya hidup? Tujuannya untuk apa? Nah, kita lihat dulu di sini. Roma
ayat yang ke-10. Haleluya. Jadi part yang ketiga ini adalah akan semakin tajam sehingga kita bisa tahu otoritas apa yang kita miliki di dalam Kristus. Amin. Roma 6 ayat yang ke-10. 1, 2, 3 ya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Haleluya. Sebagaimana Kristus telah mati terhadap dosa satu kali, jadi tidak berulang-ulang. Ingat, Yesus tidak perlu harus mati berulang-ulang supaya kita terus hidup. No, dia hanya mati sekali untuk selama-lamanya. Haleluya. Supaya apa? Supaya ketika dia juga hidup dan bangkit, dia juga akan membangkitkan kita. Tapi tujuannya adalah supaya kita, kehidupan kita itu bagi Allah. Jadi sekarang kamu hidup bukan lagi untuk dirimu sendiri, bukan lagi untuk dunia, tapi kita hidup untuk Allah. Haleluya. Artinya kita sudah dibeli lunas lewat kematiannya, dan kita sekarang menjadi milik Allah. Amin. Haleluya. Amin. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Amin. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Sudah dapat? Oke, mari kita baca 1, 2, 3 ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Haleluya. Kemudian oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala pemelihara jiwamu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, jadi ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, ya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Jadi lewat Yesus memikul dosa kita di atas kayu salib dan dia mati, maka kita juga telah mengalami kematian terhadap dosa. Amen. Kenapa kita mengalami kematian terhadap dosa? Karena dia sudah memikul seluruh dosa kita. Ya, jadi kita tidak perlu lagi hidup di dalam hukum dosa. Amin. Ya, supaya katanya yang telah mati terhadap dosa, supaya kita hidup untuk kebenaran. Haleluya. Amin. Berarti tujuan kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Kita mati terhadap dosa, bangkit bersama dengan Kristus adalah supaya kamu hidup bagi kebenaran. Haleluya. Berarti kita tidak bisa hidup tanpa kebenaran. Haleluya. Hanya oleh karena kebenaran. Nah, ini kita harus bisa mengerti. Berarti kamu tidak bisa hidup dari dunia ini. Kamu tidak bisa hidup dari dunia ini dan dari dirimu sendiri. Kamu hanya bisa hidup untuk kebenaran. Haleluya. Yesus berkata, I am the way, I am the truth, and I am the light. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah terang. Haleluya. Haleluya. Berarti kita hidup bagi Kristus. Haleluya. Kalau kita hidup bagi kebenaran, berarti kita hidup bagi Kristus. Karena Kristus itu adalah roh kebenaran juga. Amin. 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 Jadi sekarang kamu sudah tahu. Katakan, saya sudah tahu. Sekarang saya sudah pindah. Sekarang saya udah pindah Dari dosa. dari dosa, Dari kuasa dosa. dari kuasa Karena dosa. saya sudah mati terhadap dosa. Karena saya udah mati. Sekarang saya hidup di dalam Allah. Sekarang saya hidup dalam Allah, Di dalam Kristus. di dalam Kristus. Amin. Jadi kita sudah berpindah. Haleluya. Amin. Nah, jadi itu yang harus kita ketahui. Nah, sekarang kita kembali ke Kolose 3 ayat yang
3 dan 4. Yang pertama tadi, kamu sudah mati terhadap dosa dan sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus supaya kita hidup untuk Allah, dan satu lagi, dan kebenarannya. Haleluya. Amin. Supaya kita hidup bagi Allah dan kebenarannya. Nah, yang kedua dari Kolose 3 ayat 3 dan 4 ini, ya, jadi hanya dari satu Kolose kita harus sampai 3 part. Luar biasa, ya. Yang kedua adalah kita belajar ketika Kristus dinyatakan di dalam hidupku, maka aku tahu identitasku yang sesungguhnya. Saya ulangi, ya, ketika Kristus menyatakan dirinya kepadaku, maka aku tahu identitasku yang sesungguhnya di dalam Allah. Amin. Identitasku sesungguhnya di dalam Allah. Jadi yang pertama adalah dia harus menyatakan dirinya. Karena di Kolose 3 ayat keempat dikatakan apa? Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, ya, berarti dia harus menyatakan diri, bukan apa karena kita tahu, tapi karena diwahyukan, karena dinyatakan, karena diperkenalkan. Haleluya. Karena Allah Yesus sendiri menyatakan diri. Nah, sekarang kita akan belajar, ya, siapa itu Kristus. Haleluya. Amin. Jadi kita harus mengalami ini. Makanya di Matius 16 ayat 16-17 berkata bahwa dikatakan Kristus adalah doa. Dia adalah Tuhan. Yang kedua adalah dia adalah the Christ. Dia adalah Kristus. Yang ketiga adalah the Son. Haleluya. Dia juga adalah anak Allah. Yang keempat adalah the living God. Amin. Amin. Jadi dari sini kita belajar bagaimana kita mengenal tentang Kristus. Kita mengenal dia adalah Tuhan, dia adalah Kristus, dia adalah anak, dan dia juga adalah Allah yang hidup. Haleluya. Dan ini dikatakan Petrus kepada Yesus. Makanya Yesus berbicara, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Amin. Haleluya. Jadi Kristus harus dinyatakan dulu kepada kita, ya, diwahyukan, disingkapkan. Haleluya. Amin. Amin. Supaya apa? Supaya kita mengenal identitas kita yang sesungguhnya. Satu, kita lihat dulu Yohanes 14 ayat 21. Ya, kita akan belajar tentang Roh Kristus. Amin. Yohanes 14 ayat 21. Kita baca 1, 2, 3 ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Haleluya. Jadi pengenalan kita akan Kristus tidak berbicara hanya sekedar lewat pengalaman kelahiran baru, tetapi ini proses dia menyatakan dirinya yang ada di dalam kita. Haleluya. Halo. Amin. 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 Haleluya. Itu proses. Jadi ini bukan sekali, tapi ini proses. Semakin Tuhan singkapkan Kristus itu siapa di dalam kita, maka akan kita semakin mengerti dia yang sesungguhnya. Haleluya. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Haleluya. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Oke, mari kita baca 2, 3 ya. Saudara
Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, betul? Kita adalah anak-anak Allah, betul? Halo? Ya, haleluya. Berarti kita tahu, kita ulangi lagi, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Ini artinya, tetapi kamu belum tahu wujudnya sebagai anak Allah. Ini meneguhkan di dalam Roma 8 ayat yang ke-19 dan 20. Anak-anak Allah, sang anak-anak Allah dinyatakan. Amin. Haleluya. Ya, kita tahu kita anak Allah, tapi kamu tidak akan tahu fungsinya. Nah, dia perlu belajar. 1 Yohanes ini berkata, sekarang kita tahu bahwa kita ini anak-anak Allah, tapi belum tahu semua. Ya, lalu dikatakan tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi katanya, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, jadi status kita sebagai anak Allah itu akan kita tahu fungsinya, kuasanya, untuk apa kita gunakan, kuasa apa di dalamnya, sampai apabila katanya, apabila Kristus menyatakan dirinya kepadamu. Jadi ini personal. Haleluya. Haleluya. Jadi pertumbuhan dan kedewasaan itu adalah seperti apa yang kamu tahu tentang Kristus. Bukan hanya kamu tahu, tetapi kamu ada di dalamnya. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang juga hal yang sama kita perlu belajar, bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, katanya kita akan pertama menjadi sama seperti Dia. Wah, ini luar biasa. Kenapa kita menjadi sama seperti Dia? Karena identitasnya adalah identitasku. Kepribadian itu adalah itu yang ada di dalamku. Haleluya. Jadi tujuan kita menerima identitas bersama dengan Kristus bukan untuk yang lain, tetapi supaya kamu bisa mulai mengalami apa itu Kristus yang sesungguhnya itu seperti apa. Haleluya. Apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Haleluya. Yang kedua katanya, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi bukan lagi nina, bukan lagi kata orang, tetapi kamu sendiri merasakan Dia itu nyata di dalam hidupmu. Dan itu menjadi identitasmu, dan sehingga kita dibawa bertumbuh sama seperti Kristus. Itu namanya identitas. Jadi itu melekat di dalam kita. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena itu tidak hanya bicara tentang nama kita, tapi itu berbicara tentang itulah kamu. Jadi gambar diri kita bukan karena kita terima dari orang lain, bukan dari masa lalu kita, bukan juga dari apa yang kita punya, tapi gambar dan jati diri kita yang sesungguhnya adalah Kristus yang ada di dalam saya, yang ada di dalam kamu. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi apa tujuan identitas kita terima? Supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita menjadi sama seperti Dia. Kemudian dikatakan juga, dan kita akan melihat. Kata melihat di sini itu berbicara tentang sebagaimana kau bisa melihat. Pertanyaannya, sudah berapa lama kamu mengenal Kristus? Apakah kamu sudah mengenal Dia? Seandainya kita sudah mengenal Dia sesungguhnya seperti apa adanya, kita tidak mungkin konflik di dalam perjalanan hidup kita. Tidak mungkin. Haleluya. Tidak akan ada kita di persimpangan. Tidak akan ada kita menolak firman. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Dia. Amin. Firman
datang firman yang datang kepada kita tidak akan menjadi sesuatu yang membuat hati kita tersandung. Yes. Tapi hari ini saya sampaikan kepadamu bahwa kita akan mengenal Dia apa adanya. Saat kapan? Saat kamu tahu Kristus itu sesungguhnya seperti apa. Yes. Dan itulah gambar dirimu. Haleluya. Itulah jati dirimu. Apa itu? Menjadi sama seperti Dia. Karena dalam lagunya, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Lahirnya apa? Saya tidak lagi melihat Dia, tapi saya melihat Kristus. Tapi Allah memulainya di dalam kita. Dia melihat kita sekarang bukan menurut apa yang kita diri kita, tapi karena Dia melihat Kristus. Jadi kita melihat Allah itu bukan karena perbuatan kita, tapi Dia melihat Kristus yang ada di dalam kita. Haleluya. Amin. Bukankah ini yang dialami oleh 7 anak skewa? Dia mencoba mengusir orang setan dari orang itu. 7 anak skewa yang berkata, demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, keluar, katanya. Setan bilang, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, kamu siapa? Haleluya. Amin. Haleluya. Dan dari situ kita mengerti bahwa setan pun mengenali. Katakan, setan pun mengenali. Setan pun mengenal. Setan pun tahu. Setan pun tahu. Kapasitas Kristus seberapa banyak ada di dalam saya. Itulah otoritasku. Itulah otoritas. Itulah identitasku. Itulah identitasku. Jangan sampai setan aja tahu siapa. Makanya dia tahu ini milik Kristus atau tidak. Makanya ketika mereka mengusir setan, mereka berkata, kami tidak mengenal engkau. Paulus kami kenal, karena Kristus yang ada di dalamnya kami lihat. Itu sebabnya ketika dia berkata-kata mengusir kami, kami pergi. Karena otoritas itu ada di dalam Dia. Haleluya. Saya sebagai hamba Tuhan, bukan karena saya, tetapi Kristus yang harus bertumbuh di dalam saya. Amin. Bukan berarti sama seperti Paulus berkata, bukan berarti saya sudah menerimanya secara sempurna, katanya. Tetapi saya terus melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari kepada apa yang di hadapanku, mengejar Kristus. Yes. Haleluya. Haleluya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal bersekutu dengan Dia dalam kuasa kematiannya, supaya sebagaimana Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, aku pun beroleh kuasa kebangkitan. Amin. Di dalam Dia. Jadi ibarat kita ini tandem. Pernah melihat yang namanya para layang tandem? Nah. Kau para layang? Ya. Ya, yang terbang itu pakai terjun payung. Ada Layang. juga yang seperti sayap burung itu juga para layang, ya kan? Kalau dari terjun payung itu kan dari tenda, ya kan? Tapi kalau dari itu ada seperti tulangannya, ya, Si itu ada layang-layang. tandem. Hidup kita juga tandem di dalam Kristus. Haleluya. Amin. 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 Nah, sekarang kita akan melihat, tadi dikatakan apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Sekarang kita memulai. Kapan awal mulanya Kristus atau Roh Kristus ada di dalam kita? Kita lihat dulu Roma 8 ayat yang ke 10 dulu kita mulai. Haleluya. Roma 8 ayat yang ke 10. Haleluya. Roma 8 ayat ke 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, betulkah Kristus ada di dalammu? Yes. Haleluya. Amin. Kapan disebut Kristus ada di dalammu? Ketika kita mengalami kelahiran baru, Roh Kudus tinggal diam di dalam saya sebagai bait Allah, tapi Roh Kristus juga berdiam di dalam saya. Sebagai apa? Supaya saya diadopsi menjadi anak Allah. Haleluya. Makanya di dalam Yohanes 1
ya ayat 12, ya setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa. Yang menerima di sini itu tidak bicara tentang Roh Kudus, tapi menerima Roh Kristus. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini sama dengan Roma 8 ayat yang ke-15. Apa itu? Bahwa kita tidak menerima roh perbudakan, ya, tapi kita menerima roh, ya, yang olehnya kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh Kristus itu bersaksi di dalam kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Jadi dikatakan jikalau, tetapi jika Kristus ada di dalammu kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Berarti roh yang ada di dalammu adalah kehidupan. Berarti dia bergerak, dia dinamis, dia hidup, dia bertumbuh. Roh Kristus yang ada di dalammu adalah kehidupan yang terus bertumbuh. Haleluya. Ya. Itulah yang kita kejar. Pertumbuhan rohani tidak hanya berbicara kita besar, tapi pertumbuhan yang kita mau kejar adalah Kristus yang ada di dalammu bertumbuh, manifestasinya semakin besar. Maka itulah pertumbuhan rohani yang sesungguhnya. Amin. Jadi bukan banyak ayat Alkitab yang kamu tahu, bukan kamu memiliki jabatan di dalam pelayanan yang kamu miliki, tetapi Kristus yang adalah kehidupan itu terus bertumbuh di dalammu. Halo. Amin. 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 Yes. Ya. Haleluya. Jadi dikatakan sih, tetapi roh adalah kehidupan, roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Berarti roh kita menjadi kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat ke-9, Roma 8:9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Haleluya. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Haleluya. Haleluya. Jadi roh Kristus yang ada di dalam saya, ketika saya menerima lewat kelahiran baru, saya diadopsi menjadi anak Allah. Menjadi status sebagai anak Allah lah yang berhak kita menerima pertumbuhan di dalam Kristus. Haleluya. 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 Jadi anak Allah itu adalah akses pertama saya, sehingga roh Kristus tinggal di dalam saya. Sejak hari itu saya bertanggung jawab untuk menjadi media roh Kristus itu bertumbuh di dalam saya. Saya baru mengerti kenapa Yohanes Pembaptis bilang, biarlah dia semakin besar dan saya semakin kecil, semakin sedikit. Itulah pertumbuhan. Katakan itulah pertumbuhan. Itulah pertumbuhan. Haleluya. Haleluya. Roma 8 ayat 11. Haleluya. Roma 8 ayat yang ke-11. 1, 2, 3 ya. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Mari kita belajar ayat ini secara spesifik. Yang pertama adalah jika roh dia maksudnya siapa di sini? Kristus. Roh Kristus. Oke. Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ini maksudnya apa? Oh, Roh Kudus. Di dalam diri Yesus tinggal roh Kristus.
Amin. Ketika dia mati, apanya yang mati? Tubuhnya. Roh Kristus mati enggak? Tidak. Itu sebabnya sebelum dia mati, aku berkuasa memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali. Haleluya. Mengerti di sini? Maka ini kata, jika roh dia, roh Kristus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Tubuh Yesus sebagai manusia yang mati dan tubuh Yesus sebagai manusia yang dibangkitkan. Coba kita lihat lagi nanti, lanjut di bawah. Haleluya. Haleluya. Ya, dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Ya, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan juga menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saya mau tanya, ketika Yesus turun ke dunia orang mati, siapa yang memimpinnya turun ke dunia orang mati? Roh Kudus. Roh Kudus. Siapa yang dibawanya? Roh Kristus. Ya, saya senang kalau kamu lihat ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya ulangi di sini supaya kita bisa tahu. Jadi Roh Kristus nggak pernah mati. Yes. Karena dia adalah roh. Ya. Haleluya. Ya. Yang mati itu tubuhnya Yesus sebagai manusia. Ya. Haleluya. Ya. Jadi ketika tubuh Yesus sebagai manusia tinggal di kuburan, Roh Kristus itu turun ke dunia orang mati. Yes. Bersama dengan Roh Kudus. Yes. Haleluya. Amin. 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 Jadi ketika Roh Kristus itu akhirnya kembali kepada hari yang ketiga, masuk ke dalam tubuh Yesus, maka ini disebut namanya roh kebangkitan. Tuh, maka Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Saya ingat betul apa yang dikatakan Yesus. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan aku juga berkuasa mengambilnya. Jadi Kristus nggak pernah mati. Tubuh Yesus yang mati. Jadi pada hari ketiga yang pertama dibangkitkan adalah tubuh Yesus. Bagaimana kejadiannya? Ketika Roh Kristus kembali masuk ke dalam tubuh itu. Setelah mengalahkan maut. Haleluya. Amin. Setelah mengalahkan maut, baru Yesus dibangkitkan di dalam tubuh. Tapi sekarang tubuhnya adalah menjadi tubuh kemuliaan. Haleluya. Bukan lagi tubuh daging, tapi tubuh kemuliaan. Kalau tubuh daging yaitu terdiri dari darah dan daging. Tubuh kemuliaan tulang dan daging. Haleluya. Amin. Kenapa disebut dengan tulang dan daging? Karena darahnya menjadi meterai, sudah menjadi meterai di sorga, menjadi darah anak domba Allah. Haleluya. Amin. Kita ini adalah darah dan daging. Tubuh kemuliaan adalah tulang dan daging. Amin. Amin. Masih bingung-bingung? Haleluya. Sudah jelas. Ini doktrin supaya kita bisa tahu seperti apa yang ada di dalam kita. Haleluya. Amin. Berarti, dengarkan baik-baik. Berarti yang sekarang ada di dalammu, saya ulangi, adalah Roh Kristus. Amin. Tubuh kemuliaan sekarang ada di surga. Tubuh kemuliaan siapa? Tubuh kemuliaan Yesus. Makanya dikatakan, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tapi ingat, roh yang sama di dalam namanya Yesus sebagai Tuhan
juga tinggal di dalam kita. Wow, luar biasa ini kalau kita bisa pahami. Itulah yang saya maksud gambar dirimu. Itulah identitasmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Makanya kita belajar kemarin, ya, Roh Kristus seperti apa yang ada di dalam kita. Kita sudah belajar roh yang, saudaraku, yang membangkitkan. Haleluya. Roh yang berkemuliaan. Karena setelah dia dibangkitkan, dia menerima kemuliaan sebagai anak sulung Allah. Haleluya. Roh Kristus yang ada dalam kita adalah roh yang berkemuliaan. Haleluya. Amin. Kemudian ketiga adalah roh yang tidak dapat binasa, karena dia adalah roh. Amin. Yang keempat adalah roh yang berkemenangan. Haleluya. Yang kelima adalah roh yang berkuasa. Yang keenam adalah roh yang menghidupkan. Haleluya. Haleluya. Itulah yang tinggal di dalammu. Itulah yang ada di dalammu. Itulah yang harus ditumbuhkan di dalam kita, supaya kita menjadi sama seperti Kristus, katanya. Amin. Haleluya. Memang belum nampak sekarang, belum nyata. Makanya perlu namanya pertumbuhan. Haleluya. Pertumbuhan itu membawa kita menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Haleluya, dahsyat sekali. Jadi penciptaan ulang itu adalah di dalam Kristus. Manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, gambar Allah itu dirusak. Haleluya. Tetapi ketika Kristus mati dan bangkit, dan sekarang kita diberi pengertian lewat Roh Kristus yang tinggal di dalammu, itulah yang harus bertumbuh di dalam kita. Amin. Yang disebut pertumbuhan rohani. Amin. Jadi bukan semakin banyak pengetahuanmu tentang Alkitab, bukan semakin banyak pelayananmu di dalam pelayanan, bukan. Karena bukan itu. Itu bagian dari impact dari pertumbuhan. Tetapi Kristus yang ada di dalammu, itulah yang harus dinyatakan. Haleluya. Kolose 3 ayat 4 dikatakan, apabila Kristus menyatakan dirinya kelak, dikatakan di situ, maka kamu pun akan menyatakan dirimu, ya, bersama dengan Kristus di dalam Allah. Yang ketiga sekarang. Haleluya. Yang pertama apa tadi? Kamu sudah mati terhadap dosa dan sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, supaya kami hidup untuk Allah dan kebenarannya. Yang kedua adalah, jika Kristus menyatakan dirinya, maka identitasmu yang sesungguhnya, maka itulah identitasmu yang sesungguhnya, betul? Di dalam Allah. Amin. Sekarang yang ketiga. Haleluya. Saya buat kesimpulan di sini supaya kita bisa memahami Kolose 3 ayat 4 ini. Amin. Yang ketiga adalah identitasmu yang diwahyukan dalam Kristus. Saya ulangi. Identitasmu yang diwahyukan dalam Kristus akan menyingkapkan kuasa dan otoritasmu di dalam Roh Kristus yang ada di dalammu. Ya, akan menyatakan kuasa dan otoritasmu di dalam Roh Kristus yang ada di dalammu. Identitasmu yang diwahyukan dalam Kristus akan menyingkapkan kuasa dan otoritasmu di dalam Roh Kristus yang ada di dalammu. Haleluya. Amin. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasaimu. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ketika Kristus disingkapkan, maka Petrus yang sebelumnya Simon tidak lagi disebut Simon, tapi namanya adalah Petrus. Kenapa?
Di dalam Petrus disingkapkan bahwa di atas jemaat, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Bukan berarti gereja Tuhan itu adalah kumpulan dari orang yang bernama Petrus. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Amin. Bagaimana kita bisa melihat identitas kita ketika Kristus itu tersingkap, diwahyukan, dinyatakan, "Thou art the Christ, the Son and the living God," maka kita menerima identitas. Nah, sekarang saya mau tahu, identitas itu bukan hanya sejenis KTP, tapi itu adalah fasilitas di dalam otoritas. Jadi kita didesain untuk berkuasa. Haleluya. Kita didesain untuk berkuasa. Untuk berkuasa diberi otoritas. Haleluya. Otoritas yang kita miliki seperti apa? Otoritas yang dimiliki oleh Kristus yang ada di dalam kita. Haleluya. Haleluya. Jadi ini kita berkuasa. Amin. Amin. Apa kuasanya? Yang pertama adalah dikatakan Tuhan membangun kita di atas batu karang, dan neraka alam maut tidak akan bisa bertahan. Perhatikan baik-baik. Jadi bukan neraka yang menyerang kita, tapi otoritas yang berfungsi oleh karena gambar diri Kristus yang ada dalam kita. Kita yang menyerang neraka. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Jadi otoritas itu tidak bisa kau gunakan untuk kau simpan. Haleluya. Semakin kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, semakin kita praktekkan, maka neraka itu akan dikatakan tidak bisa bertahan. Berarti dijebol pertahanan mereka. Berarti yang menyerang siapa? Kita, bukan neraka. Haleluya. Amin. Drama selama ini yang ada dipertontonkan oleh gereja, seakan-akan setan datang dengan segala ketentaranya lalu menyerang gereja, lalu gereja berkata, "Tolong Tuhan." Bukan itu gereja yang dimaksud di sini. Haleluya. Tetapi gereja yang dimaksud di sini adalah setiap orang bangkit dengan jati diri Kristus, lalu dia mulai menggunakan otoritas itu dalam kehidupan mereka sehari-hari, mengalahkan penyakit, membawa mereka di dalam peningkatan. Kemudian apa yang terjadi? Kita mulai merebut domain demi domain. Kita mulai menyatakan kuasa itu. Haleluya. Yes. Yang kedua, ya saya mengutus mereka. Mereka menggunakan dan mereka eksekusi. Mereka bilang mau balik lagi, nanti dulu. Harusnya orang bisa melihat kita. Seorang hamba Tuhan yang dikenal oleh Pak Tunde Bakari waktu dikuburkan. Ketika dikuburkan, orang-orang bilang, ketika dikuburkan hamba Tuhan ini tidak ada bedanya seperti Kristus, katanya. Seperti Kristus, demikianlah dia. Dunia harus mengakui siapa kita. Bukan karena cerewetmu, bukan karena kamu banyak utang, bukan karena kamu banyak masalah, bukan. Tapi dunia harus mengenal kita karena Kristus. Tidak ada biasnya, tidak ada bedanya. Seperti di posisi firman Tuhan, demikian hidup kita. Orang akan mengenal kita. Tidak ada bedanya dengan firman, dengan orang ini. Itu pertumbuhan. Ketika kau pergi ke sekolah mengajar, orang tidak mengenalmu seperti orang lain, tapi mengenalmu seperti Kristus. Ketika kamu mengajar sebagai guru, kamu tahu nggak siapa dirimu, sehingga kau bisa mengendal setiap persoalan. Orang menurut orang-orang anak yang indah dan orang yang paling bodoh, tapi karena otoritas yang kau miliki, kau punya hikmat menghandlenya, dan malah membuat dia bukan hanya bisa baca tulis, tapi malah membuat dia menjadi orang yang lebih unggul daripada yang lain. Itu otoritas. Bagaimana caranya? Kamu tanyalah di dalam Kristus yang ada di dalammu. Jangan tanya saya. Haleluya. Amin. 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 Hari-hari ini saya akan sampaikan kepadamu lewat apa yang saya sampaikan ini. Akan datang waktunya orang mengenal kita bukan lagi menurut nama dari KTP, tapi mereka mengenal kita karena mereka melihat Kristus
Kristus yang termanifestasi di dalam hidup. Engkau punya otoritas menghancurkan pekerjaan iblis. Engkau punya otoritas menuntaskan masalah. Engkau punya otoritas bisa menghandle orang-orang. Engkau punya otoritas menyelesaikan dengan cepat masalah yang ada. Karena apa? Karena Kristus yang ada di dalammu. Jadi nggak berlarut-larut. Ya, minggu depan lah saya akan selesaikan. Datang minggu depan lagi, minggu depan lagi, minggu depan lagi, minggu depan. Sampai setahun tak selesai. Itu bukan otoritas Kristus. Haleluya. Haleluya. Akan datang waktunya yang selama ini kau bergumul dengan keadaanmu, itu menjadi kacangan. Engkau bisa handle dengan cepat. Begitu saya sampaikan firman ini, otoritas itu saya sadarkan ada di dalam diri. Jangan kecilkan, jangan kurangi. Haleluya. Haleluya. Ketika di WA mereka, Papa sudah finish, langsung close, kasus ditutup. Haleluya. Ya. Siapa kita? Siapa kamu? Jangan kecilkan. Aku pusing. Kenapa aku pusing? Pusing kali aku mendidik anakku ini. Ya, otoritas itu sudah terlalu Papa. Kembalikan fungsi itu. Ambil otoritas itu. Haleluya. Bagaimana kau mengambil otoritas itu? Biarkan manifestasi Roh Kristus semakin menguasai dirimu. Amin. Haleluya. Kamu mengejar pengenalan akan Kristus itu. Kita sama-sama mengejar. Bukan berarti saya juga sudah mengejar dengan sempurna, tapi saya terus bertumbuh di hal yang sama supaya kita bisa melihat dunia bisa kita taklukkan, kota-kota bisa kita taklukkan, domain demi domain kita rebut oleh karena Kristus sebagai identitas kita yang sesungguhnya. Haleluya. Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Haleluya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. 1, 2, 3 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Papa Joni kemarin bagikan tentang arti memberkati. Masih ingat? Apa katanya tentang memberkati? Allah menunduk barat. Allah menunduk. Makanya ketika Yesus mengurapi, membasuh kaki murid-muridnya, dia juga barak. Haleluya. Melayani kita. Kenapa disebut melayani? Supaya kita kembali kepada jati diri kita di dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Akan kembali kepada jati diri kita di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Luar biasa. Amin. Jadi ini part ketiga ini adalah untuk kamu bisa mulai memahami otoritas yang kita miliki. Haleluya. Haleluya. Sehingga barak Allah itu melayani kita supaya apa? Dituntutnya kita kepada kuasa. Bukankah dia juga sudah barak? Dia menjelma menjadi manusia. Dia menjadi manusia supaya apa? Supaya kita juga mengenal dia dengan benar. Haleluya. Bahkan sudah jelas ditulis bahwa dia menanggalkan kealahannya, menjadi manusia, menjadi seorang hamba, lebih rendah daripada seorang hamba, bahkan taat sampai mati. Haleluya. Haleluya. Jadi Allah memberkati kita dengan begitu seriusnya.
Haleluya. Supaya kita berkuasa. Tapi iblis itu pembohong. Ya, ketika dia mencoba Yesus, dia katakan, kalau kau anak Allah, haleluya, kalau kau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Makanya saya bilang iblis itu adalah pembohong. Iblis tidak pernah diberi kuasa, haleluya, tetapi dia yang merasa berkuasa tanpa domain, haleluya. Dia berkuasa padahal nggak punya wilayah kekuasaan. Halo, haleluya. Pertanyaan saya adalah, apakah kita juga punya kuasa? Yes. Wilayah kekuasaan kita ada? Yes. Iya. Kalau saya bilang, saya kepala sekolah, di mana sekolahmu? Adalah. Di mana alamatnya? Adalah. Siapa pun bisa bilang dia kepala sekolah semua. Pak Andre pun bisa bilang kepala sekolah. Pak Mak pun bisa. Haleluya. Di mana tempatnya? Gak ada alamatnya. Ibarat seperti itulah iblis. Dunia ini telah diberikan kepadaku, katanya. Tapi dunia tak mengakui dia, hanya mengaku saja. Apakah iblis berkuasa? Tidak. Karena Nuh pun menjalankan kuasa itu. Kemarin disampaikan, Nuh juga menjalankan kuasa. Bagaimana dia menjalankan kuasa? Karena di tengah-tengah orang yang bengkok hatinya, katanya, Nuh itu didapati oleh Tuhan apa? 4 hal. Orang yang saleh, jujur, Takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ini berbicara kuasa. Haleluya. Dia punya otoritas sehingga dunia yang sudah rusak tidak bisa mempengaruhi dia. Haleluya. Ayub juga berkuasa, menjalankan kuasa. Ya. Sampai-sampai juga setan bilang, iyalah dia berkuasa karena saya melihat, katanya, bukan hanya dirinya ada Allah, tetapi seluruh kepunyaannya juga dibagari oleh api. Coba kau cabut itu semua. Oke, kata Tuhan. Tapi jangan kau ambil nyawanya. Tuh, setan betul. Ayubnya tidak dibunuh, semua anaknya dia juga dibunuh. Katanya, jangan ambil nyawanya. Malam kedua juga sama. Datang kepada dia boros. Tapi begitu dia dipulihkan, kekayaannya 2 kali lipat datang dengan segera. Kenapa? Karena dia sudah mengumpulkan harta di surga, bukan yang di bumi. Ketika kita mengumpulkan harta di surga, maka kita membangun kehidupan rohani kita dalam pertumbuhan dengan benar, maka harta di bumi akan bagian Tuhan untuk mendatangkan kepada kita. Amin. Karena Allah mengizinkan semua itu dikumpulkan oleh orang-orang fasik. Haleluya. Tetapi dikumpulkan supaya diberikan kepada orang benar. Itulah yang dialami oleh Daud. Melalui siapa? Melalui si Nabal. Haleluya. Nabal mengumpulkan. Dia memiliki 3.000 domba, ya, dan tadi menggunting bulu domba, ya. Tapi dia orang fasik, ya. Seperti namanya Nabal, katanya orang bebal. Istrinya yang bilang, bukan saya. Siapa nama istrinya? Abigail. Haleluya. Yes. Lalu apa yang terjadi? Dia dengan berboga, dia sampai mabuk-mabuk. Hanya Abigail bilang, sebenarnya Daud mau membunuh kau. Blok, langsung serangan jantung. Silent killer. Haleluya. Dia diserang jantung, langsung mati. Daud kasih memo, ambil Abigail menjadi istriku. Ya, sekalianlah harta si Nabal dibawa. Ya, jadi istrinya, terus apa lagi? Apa namanya? Kemudian juga seluruh hambanya. Saya makin mengerti kenapa Daud bisa berkuasa atas Yehuda. Karena resource dia, dulu dia tinggal di Gua Adulam, sekarang dia punya yang namanya sumber pendapatan tetap. Cuman Tuhan harus bikin dulu gara-gara. Si Nabal, orang bebal, harus bikin gara-gara hanya untuk memindahkan harta itu kepada Daud.
Haleluya. Emangnya kamu pikir gampang membangun kerajaan? Sementara dia juga dikejar-kejar oleh Saul. Halo. Yes. Kamu pikir dengan memberi makan 604 prajurit yang semua gagah perkasa, makannya juga banyak-banyak itu. Haleluya. Kalau pegang kapak sebesar ini nggak mungkin hanya 1 sendok makan nasi. Itu juga harus dengan makan. Bagaimana cara matinya Saul? Dia lari naik kuda, rupanya tersangkut lehernya. Sampai mati-mati dia nggak mati. Datang kepada pembawa pedangnya, bunuh saya. Ya, yang bawa pedangnya nggak berani, lari dia. Lalu ada orang yang mau bunuh dia. Ini namanya sudah memanggil kematian juga nggak bisa mati. Ya, itu menderita sekali. Makanya ada di dalam hukum perang, ketika temannya sudah dalam tahap kritis, ya, jangan tinggalkan dia akhirnya ditawan oleh musuh, lalu dia akan disiksa. Apa yang terjadi? Lalu temannya aku bilang, help me. Kamu tahu cara help me dia? Ya, temannya kan ambil pistol. Sering tonton film itu selalu bilang help me. Dia bilang help me. Kok ditembak? Help me. Ya, temannya datang. Walaupun dia nangis. Hanya ada 2. Gara-gara ini saya akan lebih mudah dikejar musuh. Yang kedua, kalaupun kau saya tinggalkan, lalu kau ditangkap, penderitaanmu akan lebih cepat. Lalu, dia ditolong. Haleluya. Tapi di gereja nggak boleh pakai itu. Haleluya. Ya, kau sekarang kutinggalkan kau. Haleluya. Selama dia masih mau kita didik, kita akan didik. Walaupun kita harus kopok sekali. Haleluya. Sadar. Amin. Ya, mau nggak ditolong papa itu saya, ya udah maliting dulu, ping gitu. Supaya sadar bahwa hidupmu itu terlalu penting. Jangan kau berikan kepada orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia. Amin. 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 Makanya lepaskan dirimu dari yang natural. Lepaskan dirimu walaupun itu hubungan keluarga. Lepaskan dirimu dari yang natural. Haleluya. Kelemahanmu adalah karena kamu masih terhubung dengan natural. Kemampuanmu harusnya membawa dia terhubung di dalam roh sebagai manusia roh. Amin. Haleluya. Amin. Bahkan saya mau kasih tahu, kamu bukan malaikat. Kamu tetap adalah kamu. Haleluya. Haleluya. Kamu nggak ada yang lain. Kamu tetap kamu. Amin. Tetapi kamu harus memberi batasan supaya mereka menghargai bahwa kamu berjalan dengan di dalam hukum roh. Haleluya. Kenapa? Karena kamu punya otoritas. Salah satu ciri otoritas di dalam dirimu adalah dengan mudahnya kamu melepaskan semua yang namanya hal yang natural. Apa hal yang natural yang bisa kau lepaskan? Kamu bebas dan merdeka dari ikatan. Nanti apa kata orang? Nah, ini musuh kita dalam natural. Nanti apa kata orang? Padahal orang itu sendiri pun tak pernah memikirkanmu, bahkan mendoakanmu, bahkan memberi makan kamu pun tak pernah kamu. Haleluya. Kami terus berdoa, haleluya Tuhan, supaya dia bertobat. Dia sendiri tak pernah berdoa untukmu. Mudah-mudahan yang tertawa sadar. Haleluya. Jadi saya harus menolong dia, saya harus beri kepada dia. Ya dia panen, beras pun nggak diantar sama. Itu membuktikan bahwa pemberianmu itu tidak menolong dia. Haleluya. Yesus didatangi oleh 10 orang penyakit kusta. Setelah disembuhkan, penyakit kusta orang Samaria ini datang dan berkata, berterima kasih. Yesus bertanya, kemana 8 yang lain? Haleluya. Kemana? Yang 8 sudah sembuh, tapi 2 orang yang datang. Yesus hanya bilang, beritakan kepada imam bahwa kamu sudah tahir. Berarti mereka harus datang kepada imam, membayar yang namanya persembahan kepentahiran. Mereka harus memotong lembu atau memotong kambing pentahir bahwa mereka sudah sah sembuh dari penyakit yang namanya lepra atau kusta. Dan mereka diberi surat namanya sertifikat bebas dari penyakit kusta. Amin. Dulu. Kecuali Naaman.
Naaman berani harus diizinkan masuk kepada orang Israel. Saya juga harus pikir, kenapa Naaman harus membawa memo untuk mengunjungi Elia? Elia atau Elisa? Elisa. Karena pada waktu itu orang yang penyakit kusta tak boleh memasuki perkemahan orang Israel. Apa buktinya? Begitu Maryam, tahu Maryam kan? Bukan Maryam, bukan Miriam, Maryam. Siapa Maryam? Siapa itu? Kakaknya si Musa, penyakit kusta. Apa yang dilakukan? 14 hari diasingkan di kemah tempat yang lain. Tapi Naaman harus datang dengan memo dari Raja Aram, sembuhkan dia. Kalau nggak ada memo itu, dia nggak akan bisa masuk, karena dia adalah tentara yang berpenyakit kusta. Ya, sampai di sini dulu sih, supaya bisa mengerti. Jadi terhubung dengan Alkitab yang lain. Amin. Amin. Haleluya. Sampai di mana tadi? Apa? Kuasa. Ya, tentang bagaimana kita memiliki otoritas, memiliki kuasa. Haleluya. Jadi kuasa yang kita miliki bukan kuasa yang biasa-biasa, tetapi berkuasa. Katanya supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Haleluya. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Pertama adalah beranak cucu dan bertambah banyak, bermultiplikasi. Itu juga kuasa. Haleluya. Haleluya. Bermultiplikasi itu juga kuasa. Kalau diberikan kepadamu untuk mengelola sesuatu, jangan dari satu menjadi kosong, dari nol. Satu harus menjadi dua, dua harus menjadi tiga. Itu kuasa yang kita miliki. Halo? Ya, jangan diberikan kepadamu murid 15, tahun depannya lagi jadi 10. Karena orang tua pada memindahkan anak-anaknya karena dilihat tak bisa berkembang. Nah, itu juga otoritas. Amin. Amin. Halo, Amin. Haleluya. Amin. Oh, kalau begitu dikasih papa ini kamar kepada saya satu, berarti besok harus 3. Nah, nggak usah. Haleluya. Ini bicara tentang otoritas. Kemudian dikatakan lagi bertambah banyak. Wow, ini ramusdo. Buat lebar. Amin. Penuhilah bumi dan taklukkanlah dan berkuasalah. Haleluya. Berarti menaklukkan dan berkuasa itu otoritas yang kita miliki. Haleluya. Menaklukkan dan berkuasa itu otoritas yang kita miliki. Lalu dikatakan atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata, binatang yang merayap di bumi. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya. Jadi ketika ada ular langsung berdiri di sini, ya, bukan kamu yang menghindar, ularnya harus menghindar. Yes. Nah, ya berarti ularnya berotoritas. Oh kita mundur. Haleluya. Dalam Yesus, bang gitu. Ini hal-hal yang praktis loh. Kenapa kamu tidak menggunakan otoritas itu di dalam waktu yang namanya urgent? Makanya biasakan menggunakan kuasa. Haleluya. Haleluya. Ya, kalau dia sudah menghalangi jalan saya, berarti sudah bersedia saya lindas. Amin. Amin. Lah, ada begitu. Kalau ada lewat kucing pas apa begitu kan? Loh, jangan. Nanti apa? Ditabrak kucing. Nanti dia bernyawa. Saya jalan aja. Saya sedang jalan, jangan halangi saya berjalan. Haleluya. Amin. Iya. Amin. Makanya suruh kucing itu berjalan lewat crossing zebra cross. Baru jalan dia. Berarti harus ditambahkan identitas itu di dalam kita. Karena seluruh makhluk binatang yang merayap. Ular berarti kan binatang yang merayap. Kalau pun saya jalan, ular ada di situ, dia harus tahu, oh Kristus dalam dia, saya harus menyingkir. Tak perlu saya tokok kepalanya dulu. Itu otoritas.
Haleluya. Come on. Ya, kau pikir otoritas hanya mimpi. Otoritas itu ada di dalammu. Makanya sebelum kamu menjalankan otoritas itu, imajinasikan dalam hal apa kamu akan melaksanakan otoritas. Imajinasikan. Begitu kamu bangun pagi, kamu mulai mengajar, kamu langsung imajinasikan kelasmu. Saya akan mengajar mereka dengan otoritas. Tak ada anak yang menguap-nguap. Haleluya, haleluya. Karena saya bisa membawa alur pembelajaran dan mereka tertarik. Haleluya. Amin. 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 Begitu kau bangun sebagai pelajar, kau langsung bilang, ih, guru fisika lagi, malas kan? Jangan begitu. Kau langsung bilang, pelajaran yang beri saya akan lumat, telan semuanya dengan baik. Otoritas dan pemerintahan itu harus belajar kamu mengimajinasikan. Amin. Haleluya. 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 Yes. Saya nanti mau kamu belajar mengimajinasikan. Kamu mulai dari mana otoritas itu kau gunakan. Semua yang ada di alam ini. Coba baca dulu katanya. Dan taklukkanlah dan berkuasalah ayat 28 atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi, termasuk biawak dan ular. Termasuk juga kepada namanya juga kalajengking dan lipat. Haleluya. Amin. Haleluya. Kamu tidak perlu takut maling datang ke rumahmu, karena sebelum dia masuk, dia lihat ini tidak bisa dimasuki. Amin. Tuhan berkali pernah satu kampung itu, perumahan mereka didatangi para perampok. Haleluya. Semua karena di sana kan Nigeria kan ada seperti kelompok radikal. Yang siapa namanya itu? Buka apa namanya? Pokoknya ada namanya itu. Jadi itu kelompok radikal di sana. Jadi mereka didatangi di kelompok bersenjata perampok. Kecuali rumahnya Pak Tundi Bakari. Ketika digedor-gedor sudah didengarkan teriakan, saya digedor-gedor. Tiba-tiba istrinya bilang, tidur sekarang, tidur dia. Di situ, tapi dia nggak tidur katanya, karena dia masuk kamar karena dia atas, tapi dia nggak tidur, tapi dia hanya di kamar. Tiba-tiba semua senyap, perampok akhirnya pergi malam-malam itu. Polisi datang besoknya, diselidiki, kenapa hanya rumahmu yang tidak didatangi perampok? Kenapa rumahmu yang tidak didatangi perampok? Kenapa katanya? Ya saya juga tidak tahu. Coba gambarkan dulu seperti wajah perampok. Bagaimana saya bisa menggambarkan? Tak masuk rumah saya kan? Tidak aneh semuanya. Rupanya diselidiki, ya kan? Ya, rupanya perampoknya sempat masuk ke garasi. Rupanya di mobil itu ada sejenis rekaman ditulis di situ. Ya, masuk di situ. Rupanya di situ bilang, jangan ribut, jangan ribut. Perampoknya lari. Nah, itu masih pakai dalam itu dalam jangan ribut, bukan dalam nama Yesus. Jangan ribut. Perampoknya lari, saking ketakutannya. Dipikirnya itu suara tentara. Kok bisa ada suara begini? Ya, mau ditiru nggak gitu ya? Haleluya, belum tentu. Tapi ingat, karena otoritas itu ada di dalam. Haleluya, haleluya. Dalam hal apa engkau akan praktekkan otoritas ini? Semakin kau sering pakai, semakin sering kau operasikan, semakin sering kau gunakan, kapasitas otoritas itu akan semakin besar. Bukan besar, dia sudah besar. Tetapi akan menjadi alat yang tangguh, alat yang efektif di tanganmu dan mulutmu ketika kau sering gunakan. Amin. Amin. Haleluya. Anda bisa mengerti ini? Ya, Anda bisa mengerti di sini? Ya, dalam hal apa kamu akan menggunakan otoritas itu? Imajinasikan, tuliskan, praktekkan. Ingat, otoritas itu ada di dalammu. Haleluya. Haleluya. Kita lihat juga Kisah Rasul. Kisah Rasul semalam sudah kita belajar. Kisah Rasul 3 ayat 4 dan 6.
1, 2, 3 ya. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Nama itu bukan karena keenam Roh Kristus itu termanifestasi dalam diri Paulus. Dia menggunakan otoritas dalam nama itu. Ketika dia berkata, berjalanlah. Petrus menyadari betul yang dia miliki jauh lebih besar. Sebabnya emas dan perak, ya, emas dan perak tidak ada padaku. Bukan berarti mereka nggak punya emas, mereka punya. Tapi Petrus bilang, yang ku miliki ini jauh lebih besar dan berharga untuk kamu bisa berjalan. Itu sebabnya berjalanlah. Kalau emas dan perak dia terima, dia akan tetap menjadi orang lumpuh. Besok dia akan datang untuk meminta-minta lagi. Tapi ketika dia disembuhkan dalam nama Yesus, dia tidak meminta-minta lagi. Alkitab menyatakan bahkan orang ini mengikuti Petrus dan Yohanes di dalam pelayanannya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kisah 119 ayat 15 sampai 16. 1, 2, 3 ya. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Kenapa? Karena walaupun mereka menggunakan nama Yesus, tetapi mereka tidak ada di dalam otoritas. Haleluya. Sehingga apa? Setan lihat kamu kosong. Kalaupun kamu menggunakan nama Yesus, saya tidak melihat otoritas dan kuasa di situ. Haleluya. Itu sebabnya mereka diperkosa lalu ditelanjangi. 7 orang ini keluar dalam keadaan telanjang karena mereka tidak punya otoritas. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena tujuan setan. Karena Kristus terus bertumbuh semakin besar di dalam dia. Haleluya. Amin. Iblis boleh merencanakan bahaya, tapi bahaya tidak akan membahayakan kamu. Haleluya. Itu hanya menjadi tanda bahwa iblis sudah mulai terganggu dengan apa yang kita sudah mulai lakukan. Haleluya. Iblis tak pernah datang lalu itu berarti kamu belum berpengaruh. Malah kalau datang iblis, kenapa kau datang iblis? Mau diskusi, berarti kau kawannya. Jangan beri ruang kepada iblis. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Ya, itu artinya harus tahu. Tapi kalau dia sudah terganggu, dia akan coba, tapi tidak akan pernah membahayakan kamu. Karena apa? Karena otoritas Kristus ada di dalam. Haleluya. Haleluya. Kenapa bahaya tidak bisa membahayakan kamu? Kita datang dulu ke Matius 28 ayat 16. Kita baca Matius 28 ayat 18 maksudnya. Haleluya. 1, 2, 3 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Haleluya. Berarti apalagi yang tinggal di bumi, tak ada lagi kuasa di hadapan iblis. Iblis itu tidak berkuasa. Amin. Kalau segala kuasa sudah diambil, sudah dihandle oleh Yesus, lalu kuasa apa lagi bergerak? Hanya kuasa dari perwakilannya, itu dirimu dan saya. Haleluya. Berarti kita adalah agen perubahan. Katakan, saya agen perubahan. Saya agen perubahan. Saya adalah agen perubahan. Saya adalah agen perubahan. Maka yang pertama mengalami perubahan, aku dan rumah tanggaku dan keluargaku. Supaya ketika itu terjadi, perubahan itu terjadi atas kotaku. Haleluya. Amin. Jangan kau berpikirkan aku di sini, orang tuaku di sana. Dengarkan baik-baik. Otoritas itu tidak dibatasi loh tempat dan ruang.
Haleluya. Kalau engkau berotoritas, maka engkau bisa perintahkan keselamatan itu nyata di dalam keluargamu. Karena otoritas yang kau miliki. Haleluya. Tapi malamnya saya diingatkan, diberi mimpi. Lalu saya perangi sampai 2 malam. Pulang saya kan baru almarhum ceritakan, mama ceritakan. Tanggal sekian, ya pukul sekian, bapak demam tinggi, sudah manggil-manggil orang mati. Saya senyum-senyum, karena waktu itu saya senang mencatat. Oh, ini tanggal ini bagi saya. Ya. Minggu ganjangnya sudah saya pendekkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Dia katanya minggu ganjang, tapi saya sudah gepengkan dia. Tak boleh menyentuh. Saya di Medan, dia di Utabayu, di Turunan, tetapi otoritas itu bisa bekerja. Jangan kau pikir otoritas itu hanya otoritas ketika kau punya pistol. Pistol hanya sejauh jangkauan pistol. Otoritas yang kita miliki, berkuasa di surga, berkuasa di bumi. Amin. Haleluya. Karena apa? Karena pribadi yang memilikinya ada di dalam kita, itu Roh Kristus. Haleluya. Daud berkata, selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Sekarang bukan di surga lagi, tetapi di dalam hidupku sebagai identitas. Haleluya. 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 Amin. Otoritas ada di dalam kita. Tadi pagi juga, semalam saya melayani 4 sesi. Ya, malam sudah mulai terasa panas hidup. Saya tak ngomong sama saya bangun jam 12. Saya minum, badan saya sudah mulai terasa pegal-pegal. Saya minum lagi, saya bangun jam 3 juga masih pegal. Tapi saya katakan, kau tak boleh menghalangi saya berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Tetapi saya tahu bahwa itu karena otoritas di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kenapa? Karena segala kuasa diberikan. Kita kembali ke Lukas tadi 10 ayat 19. Kita baca sekali lagi ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ini dikatakan, aku telah memberikan kuasa kepadamu, otoritas kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Berarti menginjak iblis. Haleluya. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Berarti serangan kesehatan juga kita bisa bertahan menghadapinya. Haleluya. Sehingga apa katanya? Tidak akan ada yang membahayakan kamu. Haleluya. Ayat yang ke-20. Namun demikian katanya, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Haleluya. Jangan fokus kepada kekalahan mereka. Jangan fokus kepada kemenangan yang kau miliki. Haleluya. Tapi fokuslah apa katanya? Dikatakan, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Haleluya. Setan juga tahu siapa penghuni surga, siapa yang bukan penghuni surga. Itu sebabnya kepada tujuan Eskewa, Paulus aku kenal, dia adalah penduduk surga. Yesus aku kenal, dia pemilik surga. Tapi kamu siapa? Tak ada namamu terdaftar di surga. Haleluya. Haleluya. Tetapi Alkitab berkata, janganlah bersukacita kepada apa yang kamu alami. Artinya akan datang waktunya. Hal-hal yang seperti ini bukan lagi mujizat kepadamu. Haleluya. Tapi itulah hari-hari yang akan kau alami menjadi yang natural kamu alami. Haleluya. Selama ini orang datang ke kebaktian mencari ibadah KKR hanya untuk mencari mujizat. Dengarin baik-baik, akan datang waktunya yang namanya mujizat bukan lagi akan menjadi mujizat, tetapi akan menjadi kehidupan sehari-hari. Terjadi begitu saja. Kenapa? Karena kamu hidup dalam otoritas, gambar diri bersama dengan Kristus
Yesus yang ada di dalammu. Haleluya, karena otoritas itu ada di dalam. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Suku Ibre berbelebe berapa kasakata karalaba bralama. Ibe morulu buku sakapa bralaba bralama. Shimba maralaba berapa kasakataka. Ibe berbelebe kata karabaka suku taka. Iba barabaka suku berbelebe karababa sakataka. Ikapa bralama sakata karalaba. Berbawa kau kepada gambar diri yang ada dalam Kristus.
natural, keluar dari ikatan natural. Oh, jadilah manusia roh dalam kesadaran roh, karena roh Kristus ada di dalammu. Kamu adalah roh. Yang kedua, angkat tanganmu, saya akan berdoa supaya Tuhan bawa kamu kepada imajinasi. Karena sebelum kamu mengerjakan, menggunakan otoritas itu, kamu akan memiliki imajinasi di dalam Kristus. Karena otoritas itu dimulai dari imajinasi. Sehingga ketika di natural pun engkau bisa melihat betul-betul terjadi di dalam angkat tanganmu di dalam nama Yesus. Agar doa dalam nama Yesus. Imajinasimu dikuduskan, imajinasimu dibersihkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, engkau akan mulai mengerjakan otoritas dan kuasa itu dalam imajinasimu di dalam nama Yesus. Sehingga kau bisa mengimajinasikan area-area di dalam hidupmu, dalam keluargamu. Engkau mulai melaksanakan otoritas oleh karena Kristus yang sudah dinyatakan di dalam hidupmu. Mulai dari perkara-perkara yang kecil, imajinasikan dalam nama Yesus Kristus. Terima pakasana, terima dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Terima hidup berkemenangan. Terima di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Roh Kristus yang membangkitkan, Roh Kristus yang berkemuliaan, Roh Kristus yang tidak dapat binasa, Roh Kristus yang berkemenangan, Roh Kristus yang berkuasa, dan Roh Kristus yang menghidupkan di dalam nama Yesus. Dan yang ketiga, saya mau sampaikan, I have given you authority to travel on snake and scorpion. Aku sudah memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada satupun yang membahayakan engkau. Bahkan tidak akan ada yang akan datang memberi kerugian kepada properti yang kau miliki. Di dalam nama Yesus Kristus, berikanlah karena otoritas yang bekerja di dalam hidupmu, melindungimu, menjagaimu, dan akan menghancurkan musuh-musuh di dalam nama Yesus. Musuh bukanlah manusia, tapi musuh kita adalah iblis, setan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. I have given you authority to travel on snake and scorpion. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Mulai hari ini saya bernubuat, kau mulai mempraktekkan kuasa ini dalam nama Yesus. Gunakan dalam nama Yesus. Gunakan dalam nama Yesus. Namun janganlah kau bersukacita oleh karena setan-setan itu takut kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu tercatat di dalam kerajaan surga. Oh, bahkan Tuhan, bahkan setan pun tahu bagaimana Kristus itu bertumbuh dalam otoritas di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan akan memberkati tanah di mana kau berusaha. Tuhan membawa kita kepada negeri yang diberkati. Kau akan berumur panjang. Engkau akan sehat-sehat. Karena kau mulai tahu sekarang bahwa otoritas itu
sampaikan, ketakutan awan hitam itu keluar dari hidup sekarang. Kau akan menjadi merdeka. Kau akan mengalami sejahtera daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Puji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh yes. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak, katakan lagi, oleh darah, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah domba, oleh darah domba. Haleluya. Amin. Katakan, aku orang yang merdeka di dalam Tuhan. Orang yang merdeka dalam Aku memiliki otoritas di dalam Kristus. Dalam nama Yesus. nama